Shalom. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang memperingatkan kesalahan atau menegur kesalahan. Jujur, saya itu orang yang tidak begitu suka untuk menegur kesalahan orang. Sebab apa? Umumnya manusia itu tidak mau ditegur, tidak mau diperingatkan, sungguh pun dia salah. Manusia itu pada umumnya suka dipuji. Manusia itu suka disanjung. Tetapi saya mau katakan kepada umat Tuhan, kalau ada orang yang berani menegur kita di saat kita melakukan kesalahan, itu pertanda orang itu memiliki hati yang baik. Itu pertanda orang itu sayang kepada kita. Sebab jarang orang yang mau menegur kesalahan. Di dalam Alkitab kita melihat Tuhan itu suka memperingatkan umatnya supaya tidak jatuh dalam dosa. Apa yang diperbuat oleh Tuhan ini menunjukkan cintanya. Sebab Tuhan menyayangi umatnya. Dia tidak mau kehilangan orang yang dia kasihi. Dia mau setiap umatnya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, terkadang Tuhan memperingatkan kepada orang tua supaya tidak menyakitin hati anaknya. Demikian juga Tuhan memperingati anak-anak supaya hormat kepada orang tua. Dan kepada suami-suami diperingatkan Tuhan untuk mengasihi istrinya. Demikian juga kepada istri-istri diperingatkan untuk tunduk pada suaminya. Dan kepada janda-janda diperingatkan Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan. Kalau mereka mau nikah lagi, boleh dikatakan firman Tuhan, asal tetap menjaga kekudusan Tuhan. Dan kepada pelayan Tuhan juga diingatkan Tuhan, supaya jangan setelah kita menyampaikan firman Allah, kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, tetapi tetap berjalan lurus di jalannya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan tentang peringatan. Kita baca ayat firman-Nya di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini jelas sekali ditujukan kepada orang yang kaya. Ternyata firman Tuhan juga ada kata-kata peringatan untuk orang kaya. Kenapa orang kaya ini perlu diperingatkan? Sebab terkadang
Ketika kita kaya, karakter dan sikap kita itu bisa berubah. Tadi sebelum kita sukses, mungkin kita rendah hati dan penyabar. Sering sekali setelah kita sukses, setelah kaya, berubah jadi kasar dan sombong. Kepada kita-kita yang kaya, yang diberkati Tuhan, perlu memperhatikan firman Tuhan ini. Jangan kita jatuh karena kekayaan kita. Itu sebabnya kepada kita yang diberkati Tuhan, hari lepas hari kita harus belajar menjaga hati kita. Ketika kita sukses diberkati Tuhan, kita nggak bisa tinggi hati. Kita sadar semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Dan kalau kita tetap menjaga hati kita ini, setiap hari kita akan selalu bersikap rendah hati. Sungguh pun kita diberkati Tuhan luar biasa, tetapi kita tetap bersikap rendah hati. Kalau setiap anak Tuhan yang diberkati Tuhan melakukan firman Tuhan ini, diberkati Tuhan tetap rendah hati, orang-orang yang melihatnya pasti akan melihat Tuhan yang memberkatinya. Pasti kagum dengan Tuhan yang memberkatinya dan mempermuliakan Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Sesuatu yang tidak tentu yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah sesuatu yang tidak abadi. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini itu tidak ada yang abadi. Nanti pada suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, semua yang kita miliki tinggal. Makanya firman Tuhan katakan kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya kita yang diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar berharap kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kekayaan yang ada di dunia ini tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita yang diberkati Tuhan yang sudah sukses. Saya mau katakan, Tuhan memberkati kita, memiliki tujuan agar kita menjadi saluran berkat. Berkat itu tidak salah. Yang salah adalah kalau kita salah menggunakannya. Tetapi kalau kita menggunakannya untuk tujuan yang benar, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya katakan itu sangat mulia sekali. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.